Hanzalah, sang pengantin langit, seorang sahabat Nabi yang dimandikan malaikat saat wafatnya. Rasulullah SAW kita kenal dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat tersebut hidup dan menjalani kisah perjuangan masing-masing dalam membela Islam. Salah satu dari jajaran sahabat yang luar biasa hebat itu ada nama Hanzalah bin Amir, seorang pemuda pemberani yang kisahnya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Selanjutnya, mari kita simak kisah Hanzalah bin Amir ini. Kala itu, perang tengah berkecamuk di Madinah. Pasukan muslimin menjaga pos-pos tertentu di Madinah dan bersiap apabila pasukan Abu Sufyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Hanzalah bin Amir mengetahui bahwasannya esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Malam harinya melakukan prosesi pernikahan, sebuah keputusan yang terlampau tenang untuk meminang seorang Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di pagi harinya dia akan membela kaum muslimin bertarung melawan kaum kafir Quraisy. Hanzalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam bersama istri yang baru ia nikahi. Hanzalah sendiri tidak tahu apakah keputusannya untuk menemani istrinya itu merupakan awal atau akhir. Rasulullah Muhammad SAW pun pada akhirnya memberinya izin kepada Hanzalah untuk menginap malam itu bersama pengantin yang baru ia nikahi. Panggilan perang Hanzalah bin Amir layaknya pasangan pengantin baru. Hanzalah dan Jamilah pun menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala macam rasa cinta dan suka dalam dekapan mesra yang meluap-luap dari kaki ke ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Hanzalah bin Amir merasa bahagia karena berhasil menikahi seorang yang dicintainya. Hingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa pasukan Abu Sufyan sudah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Hanzalah, tanpa berpikir dua kali, Hanzalah langsung melepas dekapan dari sang istri, mengambil zirah dan pedangnya. Dia lalu keluar dan berjalan menuju jalan jihadnya. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad, pun dengan tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya, sembari menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu. Dia pun mendoakan kepada Allah jalan yang terbaik untuknya. Berperang dalam keadaan junub, serangan yang tiba-tiba dan seruan yang membuat Hanzalah tidak ingat mandi wajib, lantas tidak mengakibatkan Hanzalah hilang semangat. Dengan keadaan junub, dia pun segera bergabung dengan pasukan Rasulullah dalam perang yang lebih kita kenal dengan perang Uhud tersebut. Rasulullah mengkomandokan untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sembari mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sufyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayangnya, para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah untuk tetap berada di pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir Abu Sufyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan beberapa sektor. Hingga pada akhirnya, kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Tidak butuh waktu lama, hingga pada akhirnya pasukan muslimin terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi hingga pada akhirnya mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah SAW agar tidak terbunuh. Bahkan, dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nusaybah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah. Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya yang gugur seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sufyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan perang itulah, pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sufyan. Tidak selang beberapa lama, hingga pada akhirnya mereka terlibat pertarungan 1 lawan 1. Abu Sufyan yang kala itu menunggangi kudanya sesegera mungkin maju menerjang. Namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sufyan dengan pedangnya, membuat Abu Sufyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sufyan yang tidak berkutik dan bersiap menghibaskan pedangnya. Abu Sufyan menyadarinya. Dia tahu bahwa kini dia sudah tidak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Tidak ada yang dilakukan Abu Sufyan selain minta tolong. Beruntung untuk Abu Sufyan kala itu, pasalnya salah satu pasukannya
Shaddad bin Al-Aswad mendengar teriakan komandonya dan dengan segera mendekat. Hanzalah mematung karena ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Shaddad bin Al-Aswad. Hanzalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ. Sekerumunan orang kafir Quraisy yang ada di sekitar langsung menghantam Hanzalah yang lemas di tanah dengan pedang-pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Hanzalah masih dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak. Hingga akhirnya, Hanzalah tidak bergerak lagi. Jasadnya terbujur. Hanzalah bin Amir meninggal. Jasad Hanzalah bin Amir pasca perang Uhud dalam perang tersebut. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan. Saat darah sudah menyatu dengan tanah, dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir. Para sahabat mulai mencari dan menghitung-hitung berapa banyak korban yang gugur. Dikala mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menyadari tubuh Hanzalah yang terbujur di satu sudut bekas medan perang. Saat para sahabat memperhatikan, itulah saat di mana tubuh Hanzalah terangkat. Kemudian, muncullah air yang menetes dan mengguyur ke seluruh jasad Hanzalah. Tubuh tersebut terbolak-balik seakan ada yang memandikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya, Rasulullah SAW menjelaskan, "Sungguh, aku melihat bahwasanya malaikat memandikan Hanzalah bin Amir radhiyallahu an antara langit dan bumi dengan air awan dalam bejana terbuat dari perak. Sungguh luar biasa. Kabilah Aus, kabilah Hanzalah, selalu membanggakannya. Mereka berkata, di antara kami terdapat seseorang yang dimandikan malaikat. Dialah Hanzalah bin Amir. Di antara kami terdapat seseorang yang jasadnya dilindungi oleh lebah. Dialah Asim bin Sabit. Di antara kami terdapat orang yang kesaksiannya disamakan dengan kesaksian 2 orang. Dialah Huzaimah bin Sabit. Dan di antara kami terdapat orang di mana arsy Allah yang Maha Rahman bergoncang karena kematiannya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, dikarenakan dedikasi dan cintanya kepada Islam." Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dinikahinya untuk berangkat berjihad dalam keadaan junub, belum mandi besar, karena di malam hari menemani istrinya. Hanzalah tetap berdiri di medan perang dengan gagah berani, hingga pada akhirnya di kematiannya, para malaikatlah yang menunaikan kewajiban Hanzalah dengan memandikan jasadnya. Kenangan sang kekasih Jamilah terus mereguk kenangan akan pertemuan singkat yang terpatri di dalam jiwanya. Senandung kasih abadi mereka berdua tidak mungkin dilupakan wanginya, masih tercium di tempat tidurnya. Wajahnya terpampang di atap kamarnya. Setelah kedua matanya tentram dengan cahaya kematian saya suaminya, dia masih membayangkan melihatnya di negeri langit. Jamilah masih menceritakan kepada para tetangga bahwa dia melihat Hanzalah sesaat sebelum malam pernikahannya. Bagaimana mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Jamilah bermimpi melihat langit terbelah untuk Hanzalah. Maka dia masuk dan setelah itu langit pun tertutup lagi. Sepertinya mimpi itu mengkhawatirkan Jamilah. Dia melihat mimpi itu membawa awan kelam dan ketakutan, hingga dia meminta kepada 4 orang kaumnya untuk menjadi saksi bahwa Hanzalah telah benar-benar menikah dengannya. Siapa sangka bahwa mimpi yang dia takutkan membawa keburukan, dan karenanya dia berantisipasi dari fitnah dan tuduhan, ternyata justru membawa kabar gembira dari langit dan memberikan kepadanya predikat istri seorang syuhada. Subhanallah, kisah Hanzalah bin Amir di atas menyadarkan kepada kita bahwasanya berjalan di jalan Allah hanyalah merupakan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan kenikmatan dunia, dan di setiap perjuangan tersebut maka akan berimbas baik kepada kita pada akhirnya. Tentu saja kisah perjuangan Hanzalah bin Amir merupakan satu dari sekian kisah para sahabat Nabi yang berjuang di jalan Islam. Kita tentu saja harus menghargai dan menghormati Hanzalah sebagai satu dari sekian sahabat yang ikut berjuang di jalan Allah untuk memuliakan Islam. Demikian kisah Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah yang dimandikan malaikat. Semoga Hanzalah bin Amir dapat dipertemukan kembali kepada perempuan yang dicintainya di surga. Amin.